Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas gimana caranya membuka usaha di masa pandemi ini dan bahkan menghasilkan banyak cuan, pastinya juga hampir dibilang tidak mengeluarkan modal sama sekali dan kita hanya menggunakan peralatan yang ada di rumah kalian. Nah, sebelum kita bahas usaha apa sih yang akan kita buka di masa pandemi ini yang hampir tidak mengeluarkan modal sedikit pun, sebelum itu kalian subscribe, like, komen, dan juga share video ini supaya video ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, seperti kita tahu di masa pandemi ini banyak banget orang karyawan yang putus kerja karena pengurangan karyawan, tapi di era yang susah ini otomatis kehidupan kita tetap harus berjalan kan. Gimana caranya kita bisa bertahan hidup di masa pandemi ini? Dan juga nggak sedikit orang yang dulunya ikut kerja di pemerintahan, akhirnya banting setir lagi, putar otak lagi gimana caranya kita bisa bertahan hidup dengan cara membuka usaha, dan yang paling sangat menguntungkan adalah bisa membuka lowongan pekerjaan buat orang lain juga. Di era milenial ini banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang harus masih kerja, masih di rumah kerepotan ngurusin anak, ngurusin keluarga, masih harus nyuci, ngepel, dan lain sebagainya. Dengan kita membuka usaha laundry, setidaknya kita meringankan beban para ibu-ibu dan para bapak-bapak di rumah, ya kan? Nah, usaha jasa laundry ini sendiri sangat menguntungkan buat para ibu-ibu rumah tangga yang sangat kerepotan mengurus cucian mereka. Di sini laundry yang ada terbagi dua, yaitu laundry untuk yang cuci dan juga yang hanya setrika aja. Jadi kita melayani cuci setrika dan juga yang mau setrika aja. Ibu-ibu di rumah tinggal nyuci, setrika kita serahkan kepada laundry. Buat para wirausaha pastinya akan gerak cepat melihat peluang dan kesempatan ini. Pastinya mereka akan berlomba-lomba gimana sih caranya buka usaha supaya di masa pandemi ini kita berpenghasilan tapi tanpa mengeluarkan modal. Kenapa aku bilang tanpa mengeluarkan modal? Karena kalian bisa pakai peralatan dan perlengkapan yang ada di rumah kalian. Nah, usaha laundry sendiri secara garis besar itu tidak sulit karena biasa dilakukan ibu rumah tangga. Karena laundry itu dengan proses cuci, setrika, lipat, dan juga packing biasa dikerjakan ibu-ibu di rumah. Tapi untuk yang di rumah biasanya setelah dilipat langsung dimasukkan lemari. Beda lagi dengan laundry, setelah dilipat kita harus proses packing. Nah, tidak hanya ibu rumah tangga aja, laundry ini juga biasa dilakukan untuk para pria-pria. Nah, misalnya banyak banget di laundry sekitar aku juga banyak banget yang pemiliknya juga untuk proses dari laundry itu dilakukan oleh para pria. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang berapa sih modal dalam membuka usaha laundry, peralatan apa aja yang kita butuhkan dalam membuka usaha, dan juga perlengkapannya apa aja. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang modal. Berapa sih modal yang kita butuhkan untuk membuka usaha laundry? Kenapa saya bilang hampir tidak mengeluarkan modal sama sekali? Karena kita bisa menggunakan alat dan perlengkapan yang ada di rumah. Yang pertama adalah mesin cuci. Otomatis di rumah kalian pastinya punya mesin cuci kan, kita bisa gunakan untuk membuka usaha laundry. Buat kalian yang belum punya mesin cuci bisa dilakukan secara manual pakai tangan. Untuk pembelian mesin cuci kalian harus sesuaikan dengan budget kalian. Jadi kalian tidak perlu menuruti gengsi kalian. Misalkan aku mau beli yang top loading dong biar kelihatannya mewah di bagian depan untuk displaynya. Jadi kalian bisa tentukan mesin cuci sesuai dengan modal yang kalian punya
Dan di mesin cuci ini ada 3 tipe, yaitu ada mesin cuci 2 tabung, mesin cuci yang top loading, dan juga mesin cuci yang front loading bukaan depan. Buat kalian yang baru pertama kali buka usaha laundry, buat kalian juga yang belum punya mesin cuci nih, aku sarankan buat kalian beli mesin cuci yang 2 tabung yang masih manual, antara pencucian dan juga pemerasannya masih manual, belum otomatis, karena budgetnya itu lebih murah pastinya. Nah, peralatan kedua yang bisa kalian pakai di rumah adalah setrika listrik. Para ibu-ibu ini punya nih setrika listrik. Nah, kalian bisa gunakan setrika listrik untuk membuka usaha laundry. Nah, apabila kalian sudah punya modal, penghasilan, nanti laundry sudah berjalan, pastinya penghasilan juga sudah mencukupi, kalian bisa ganti setrika listrik menjadi setrika uap boiler. Nah, untuk awal-awal kalian jangan pikirkan setrika uap boiler itu apa sih. Kalian fokus aja ke setrika listrik. Peralatan yang ketiga adalah yang paling penting nih, adalah timbangan. Nah, kalian bisa pakai timbangan yang jarum ataupun yang sudah digital. Untuk timbangannya sendiri kalian bisa pakai yang maksimal berat 15 kilo atau yang 20 kilo. Nah, untuk peralatan yang kita pakai untuk membuka usaha laundry jadi ada 3 ya, yang khusus banget harus kalian punya adalah yang pertama mesin cuci, yang kedua adalah setrika, dan yang ketiga adalah timbangan. Selanjutnya kita akan bahas perlengkapan apa aja sih yang dibutuhkan saat kita membuka usaha laundry. Adalah yang pertama kita butuhkan adalah plastik packing. Jadi kalian membutuhkan plastik packing, ada 3 ukuran di sini. Kalian tinggal pilih mau sesuai kebutuhan kalian. Jadi ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo. Untuk yang 10 kilo ini mayoritas biasanya itu 2 kilo sampai 2,5 kilo. Dan untuk yang 15 kilo ini mayoritas muat 2,5 kilo sampai 3 kilo. Dan untuk yang 20 kilo ini muat laundry pakaian ya, 3 kilo sampai 3,5 kilo. Terserah kalian. Jadi kalian mau pakai yang ukuran berapa kilo untuk plastiknya. Kalian bisa beli di toko plastik di daerah kalian, pasti tersedia ukuran segitu. Nah, untuk perlengkapan selanjutnya yang kedua yang kalian butuhkan adalah solasi dan juga tempat solasi. Jika kalian masih menggunakan laundry kiloan ya, pastinya kalian butuh banget solasi untuk packingnya laundry. Kalau sudah jadi, sudah di packing, nah, tinggal untuk akhir finishingnya adalah solasi. Dan juga pastinya kalian beli untuk tempat solasinya supaya memudahkan kalian untuk otomatis memotong solasi, tidak perlu pakai gunting lagi. Nah, perlengkapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kalian butuh nota. Nah, nota ini sangat penting kita gunakan di laundry. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah identitas laundry kalian. Kalian mencantumkan identitas laundry di bagian kop nota paling atas. Itu tujuannya supaya orang yang laundry itu bisa mengetahui dari detail alamat dan juga nomor HP kalian. Dan apabila nota itu terbuang dan ditemukan oleh orang, otomatis kalian promosi secara gratis seperti itu lewat nota itu. Ya, yang kedua kenapa harus pakai nota adalah sebagai identitas pelanggan. Jadi ada nama pelanggan, ada nomor pelanggan. Yang ketiga adalah identitas dari jenis laundry yang pelanggan minta untuk kalian proses. Jadi jenis laundry tersebut ada cuci kering, ada setrika, ada cuci plus setrika. Tinggal pelanggan pilih yang mana. Itu untuk identitas dari laundry dan juga pelanggannya. Itu sangat penting banget. Perlengkapan yang terakhir adalah yang kita butuhkan adalah hanger pakaian. Jika kalian memulai usaha laundry yang masih awal, otomatis kalian belum punya namanya dryer atau pengering. Kalian bisa gunakan jemuran manual aja. Panas terik matahari, kita bisa memanfaatkan panasnya ya. Jadi buat yang awal-awal banget untuk membuka usaha laundry, pastinya modal kalian masih minim dan juga budget kalian juga masih sedikit, kalian bisa
pakai hanger laundry untuk jemuran aja. Nanti kalau kalian sudah budgetnya sudah punya tabungan dan juga berkecukupan, kalian bisa beli dryer atau pengering yang bisa menghemat waktu untuk pengeringan pakaian pelanggan. Nah, semuanya sudah kita bahas, mulai dari modal, peralatan, dan juga perlengkapan. Apa aja kita tadi udah bahas, dan yang paling penting sebenarnya ada 3 lagi yang tidak secara fisik ya, tidak bisa kita lihat. Adalah yang pertama adalah skill atau kemampuan. Jadi membuka usaha laundry itu juga harus mempunyai skill dan kemampuan. Gimana caranya menyetrika, gimana cara mencuci, harus sesuai dengan SOP laundry atau standar operation laundry. Yang kedua yang enggak kalah penting adalah kualitas dari laundry kita sendiri. Jadi kita harus menjaga kualitas laundry kita supaya pelanggan selalu datang dan laundry terus ke laundry kita. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan lagi adalah pelayanan. Jadi pelayanan kita harus maksimal, harus memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan supaya pelanggan berdatangan dan laundry kembali dan seterusnya selalu berlangganan di laundry kita. Sekian pembahasan dari kita membuka usaha hampir tanpa modal di masa pandemi ini. Kalau kalian masih bingung gimana caranya membuka usaha, ataupun kalian punya saran kritik, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti aku balas satu persatu. Dan terima kasih banget, semoga video ini berguna buat kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.